warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik semua? Baik ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Apakah semua hari ini berangkat? Tidak. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Rahman, kenapa? Sakit? Oke, sakit ya. Jadi ya, hari ini yang nggak berangkat itu nggak lama ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada yang masih ingat nggak materi tentang minggu lalu? Enggak ya? Ya, itu yang kemarin itu bacaan minggu dukun. Sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya adalah tentang kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam. Ada yang tahu nggak kebudayaan Islam pada zaman Islam itu belum datang? Oke. Jadi dulu kebudayaan Islam itu kondisinya sangat memprihatinkan ya, karena dulu itu banyak kesesatan belum Islam datang di Mekah, karena pada saat itu banyaknya zina, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya. Nah, kita masuk pembelajaran pertama yang adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi kondisi geografisnya itu gurun pasirnya itu sangat panas dan gersang. Jadi dulu itu belum ada sumber air atau sumber mata air yang ada di sana ya. Jadi dulu itu gurun pasirnya itu sangat panas. Oke. Yang kedua itu ada masyarakat nomaden atau sering berpindah-pindah, yaitu pindah-pindah dari ke Mekah, ke Madinah, Madinah ke Mekah dan seterusnya. Terus yang ketiga ada hidup bebas tanpa aturan yang mengikat. Jadi dulu itu belum ada aturan yang mengikat pada aturan yang ada. Terus yang ketiga ada mempunyai banyak golongan. Ya, golongannya itu ada banyak. Yang pertama ada ateis atau penyembah berhala, serta pengikut golongan kami ataupun orang-orang Yahudi. Terus, sebelum kita lanjut, pastikan tadi pengaruh negatifnya ya, pasti ada yang namanya pengaruh positif, yang dimana kebudayaan positif bangsa Arab pada zaman dahulu sebelum masuknya Islam, yang pertama ada tradisi keilmuan, yaitu memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan. Jadi dulu itu masyarakat sebelum Islam datang ke Mekah, sebenarnya orang-orangnya itu memiliki dasar suatu ilmu pengetahuan. Terus yang kedua ada berdagang dengan jalur perdagangan antara utara dan selatan. Oke, terus yang ketiga ada bertani. Jadi dulu masyarakatnya itu bertani di wilayah yang disebut dan oasis itu adalah dekat dengan sumber mata air. Terus yang keempat menepati janji. Jadi dulu itu masyarakatnya itu sangat menepati janji. Ketika ada janji mereka langsung menepatinya. Oke. Terus kita masuk ke materi kedua. Sebelum ke materi kedua, Bapak ingin tanya. Tadi untuk materi pertama, apakah kalian sudah paham semua? Sudah ya? Oke. Kalau sudah paham, Bapak akan masuk ke materi kedua tentang strategi dakwah Rasulullah SAW. Jadi dulu Rasulullah itu berdakwah dengan dua strategi. Yang pertama ada cara sembunyi-sembunyi, yang dimana sembunyi-sembunyi ini berlangsung pada sekitar 3-4 tahun. Ya. Jadi dulu Nabi Muhammad itu dakwah secara sembunyi-sembunyi ini bukan hanya sekedar ingin berdakwah, tapi akan tetapi Nabi Muhammad ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dimana dimulai dari keluarga dan kerabat terdekat. Terus yang kedua dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Terus dasar surat dakwah ini apa? Dasar surat dakwah ini adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir dan seterusnya. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada dakwah secara terang-terangan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad itu berdakwah. Tadi secara sembunyi-sembunyi, sekarang Nabi Muhammad itu berdakwah secara terang-terangan yang dimana dakwah ini meluas ke luar kota Mekah. Dan ini juga dalam suratnya Allah memerintahkan dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Oke, next. Selanjutnya itu ada peristiwa penting dakwah periode Mekah. Yang pertama ada hijrah al-Habasah, yaitu perpindahan atau pelarian pertama umat Muslim dari penganiayaan dan kerajaan Najasyi ini menerima dan melindungi umat Islam. Terus yang kedua ada Amr Husni, yang dimana Amr Husni ini termasuk kaum lesbian, yang dimana istrinya yaitu siapa anak tahu? Gak tahu ya. Oke, istrinya yaitu Khadijah itu meninggal dunia dan pamannya yaitu Abu Thalib yang melindungi Nabi Muhammad selalu ya. Terus yang ketiga ada Isra Mi'raj, yaitu perjalanan spiritual Rasulullah dan punya perintah sholat 5 waktu yang dulunya mungkin lebih dari 5 atau 50 kali sekarang menjadi 5 waktu ya. Oke. Kalian sudah paham semua ya? Ya, oke. Setelah itu Bapak akan menayangkan sebuah video YouTube yang dimana nanti kalian Bapak suruh menganalisis video tersebut ya. Oke. Sebelum Bapak suruh kalian untuk menonton video, Bapak kasih bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan kelompok 3. Videonya berapa jam, Pak? 5 jam. Enggak, ini videonya terbatas 1 jam. Ya, kalian bisa lihat dulu video yang Bapak tayangkan dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Bodoh akan ucapan-ucapan mereka yang disangka baik pada hapusan, serta bodoh akan amalan mereka yang disangka benar pada hal tidak. Mereka mendapatkan ilmu dari warisan para nabi terdahulu, namun telah bercampur antara yang hak dan batil. Mereka sibuk dengan sedikit karena keutamaan orang beriman terletak pada. Oke, mungkin itu ya video untuk tugas yang Bapak kasih. Bapak akan membagi kalian kerja ya, saya bagi ya. Oke, Bapak akan kasih waktu kalian mungkin 10 menit cukup nggak? Cukup ya? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke, sudah semua ya? Nah, sudah. Setelah itu kalian bisa mempresentasikan tadi apa ya sih yang kalian analisis dari video tersebut. Silakan. Untuk kelompok 1 siapa? Oke, silakan untuk kelompok 1 Mas. Silakan bisa maju. Baik. Ini presentasi dari kelompok 1 ya, perwakilan untuk tentang menjelaskan tentang video analisis. Video ini membahas periode kehidupan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang dikenal sebagai masa jahiliyah. Karakteristik utama dari periode ini adalah ketiadaan bimbingan spiritual yang benar yang mengakibatkan kegelapan dalam pemahaman keagamaan. Meskipun terdapat beberapa nilai positif dalam tradisi mereka seperti keberanian dan loyalitas, kesukaan praktik yang dominan adalah penyebaran berhala yang dipicu oleh masuknya berhala Hubal ke Ka'bah. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1.
Selanjutnya untuk kelompok 2 bisa maju ke depan. Silakan. Pada video tersebut berisi tentang sebelum Nabi Muhammad diutus, masyarakat Arab Jahiliyah menganut berbagai macam agama dan banyak menyembah berhala. Awalnya mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran itu mulai dilupakan. Penyembahan berhala mulai tersebar setelah Amr bin Lu'ay membawa berhala bernama Hubal dari Syam dan meletakkannya di sana. Sejak saat itu, banyak berhala disembah oleh masyarakat Arab, dan yang paling terkenal adalah Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Selain menyembah berhala, mereka juga sering menghina, berjudi, dan meminum minuman keras yang menjadi bagian dari kebiasaan hidup mereka. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok yang lain bisa dipresentasikan. Oke, saya mewakili kelompok 3. Dari video tadi terdapat isi tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah. Pada masa itu, kehidupan sosial terbagi antara kaum bangsawan yang terpandang dan rakyat biasa, dan sering terjadi persaingan antar suku. Gaya hidup mereka jauh dari nilai-nilai moral seperti adanya pernikahan yang tidak lazim dan monogamia yang tidak terbatas. Anak perempuan dianggap hina bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Dalam bidang ekonomi, kebanyakan masyarakat Arab bekerja sebagai pedagang, namun kemiskinan tetap menjadi bagian besar dari kehidupan mereka. Meskipun begitu, mereka memiliki beberapa akhlak yang baik seperti keberanian dan kesetiaan, tetapi semua itu tertutupi oleh kerusakan dalam kepercayaan mereka. Dengan datangnya Nabi Muhammad, masyarakat Arab mulai berubah dan keluar dari kegelapan menuju peradaban yang lebih baik. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, setelah kalian tadi mempresentasikan tentang video tadi, apakah dari kelompok 1 ada pertanyaan, Mas? Untuk kelompok 1 apakah ada pertanyaan? Untuk kelompok 2 atau 3? Saya rasa tidak ada. Untuk kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk kelompok 3 apakah ada pertanyaan? Ada? Ada. Silahkan Mbak, pertanyaannya apa? Oke, kelompok 3 izin bertanya untuk kelompok 2 ya. Dari 4 berhala utama yang disebutkan yaitu tadi ada Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Apakah masing-masing memiliki fungsi atau peran tertentu dalam kepercayaan? Oke, silahkan bisa. Di mana Hubal dianggap sebagai berhala utama dan diletakkan di dalam Ka'bah, yang sering dijadikan tempat untuk meminta petunjuk nasib, terutama melalui praktik mengundi dengan anak-anak. Lata dipuja sebagai dewi kesuburan dan berdoa terutama oleh penduduk baik yang datang berpersembahan agar hasil pertanian mereka meningkat. Uzza dikenal sebagai dewi kekuatan dan kebutuhan dan disembah oleh suku Quraisy ketika mereka membutuhkan pertolongan, saling peperangan atau situasi berbahaya. Manat dianggap sebagai dewi takdir dan kematian. Ia banyak disembah oleh suku Aus dan Khazraj, khususnya ketika mereka menghadapi keputusan besar dalam hidup atau menjelang kematian. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak harap hari ini kalian bisa memahaminya ya. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mengakhiri, Bapak akan kasih tugas kalian ya, atau PR, yaitu silakan kalian untuk merangkum tentang kondisi atau kebudayaan Islam, kebudayaan Mekah sebelum Islamnya datang, yang tadi Bapak jelaskan ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.